Kalau dari Jogja yang pakai belangkon namanya siapa? Gus Miftah. Pahlawan. Aku belum mati. Yang kayak Gus Miftah itu loh yang pakai belangkon dari Yogyakarta. Di Dubrono. Dubrono. Supriyono. Diponegoro. Supriyono. Pahlawan kok Supri. Yo ora pantes pahlawan kok Supri lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati. Selamat sore Bapak Bupati, yang kebetulan ketua partainya Pak Bupati ini sahabat dekat saya, beserta jajaran Forkompinda, Pak Camat, Pak Lurah, RT RW yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Haul Akbar yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Ibu warga masyarakat Oki rahimakumullah, makan roti minumnya susu. Hai orang Oki, I love you. Sungguh berjuta rasa kiranya perjalanan saya dari Palembang ke Oki. Itulah gambaran kehidupan, ada enaknya, ada tidak enaknya. Saya meyakini dari Palembang ke Oki jalannya cuma belok 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Jenisnya pun juga hanya 2, jalan yang halus dan jalan yang berlobang. Cuma 2. Kabupaten kita ini terbesar di Pulau Sumatera. Dan kata Pak Bupati, kabupaten ini kabupaten terbesar di Sumatera. Sebenarnya beliau ingin mengatakan kepada kita, ya maklum kalau jalannya banyak berlubang karena kabupatennya besar, anggarannya pas-pasan. Tapi itulah kehidupan, ada sukanya, ada dukanya. Di saat suka kita bersyukur, di saat duka kita bersabar. Dan demi Allah, demi Rasulullah, saya bersabar dengan perjalanan yang cukup menyiksa ini. Saya duduk di kiri, Pak Bupati terlempar ke kanan. Saya duduk di kanan terlempar ke kiri.
menandakan bahwa badan saya sehat. Itulah bedanya Oki dengan Jakarta. Kalau Oki mungkin banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Maka kemudian memang tugas manusia di dunia ini apa? Kalau kita berbicara haul, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semuanya adalah ujian menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian dilahirkan di muka bumi ini, Allah lahirkan di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Allah takdirkan ada yang menjadi bupati. Pak siapa nama komplitnya? Pak Iskandar SE, sarjana ekonomi. Sekarang banyak SE tapi susah ekonominya. Ada yang ditakdirkan menjadi bupati, ada yang ditakdirkan sebagai ketua DPRD-nya, ada yang ditakdirkan sebagai Kapolresnya. Levelnya sama, yang diurusi sama, tapi jabatannya berbeda. Perbedaan posisi ini tidak harus menjadikan kita bermusuhan, tetapi justru menjadi rekanan. Persoalannya hari ini adalah orang banyak bermusuhan bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Betul? Maka mohon maaf kalau di atas panggung ini banyak kiai. Yang ingin saya sampaikan satu, mohon maaf para kiai, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Saya kalau diundang ketua umumnya Pak Iskandar, Pak Zulkifli Hasan, saya nggak pernah sama sekali minta uang saku, nggak pernah sama sekali minta amplop. Kenapa? Karena saya disuruh ambil sendiri. Itu bedanya dengan Sido Mulyo, sudah murah ditawar. Nah, sehingga kemudian kita memahami alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kemudian dilihat oleh Allah itu adalah amal dan perbuatannya. Siapakah yang terbaik di antara kita? Maka dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Dipilih menjadi bupati, Pak Iskandar dituntut menjadi pribadi yang bermanfaat. Dipilih menjadi camat, camat yang bermanfaat. Kepala desa yang bermanfaat. Apalagi sekarang kepala desa punya kabar gembira, jabatannya diperpanjang 9 tahun. Demo ke Jakarta minta perpanjangan, alasannya untuk kebaikan umat. Padahal alasannya bukan itu. Kenapa kepala desa minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum pulih. Ada kepala desanya di sini? Oh, ini orangnya.
Sehingga kemudian apa? Masing-masing ini tahu posisi, sehingga menjadi manfaat di posisi masing-masing. Ibu bapak, ayat yang paling dikenal oleh orang Islam itu ayat yang paling viral. Judulnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Contoh, saya ini kalau di Jakarta Bapak Ibu, mungkin kader muda NU yang paling sering diundang ceramah di hadapan Bapak Presiden. Seminggu yang lalu, tepatnya hari Kamis, sebelum saya berangkat ke Hong Kong, saya diundang Bapak Presiden di Istana Bogor untuk makan siang di Istana Bogor. Besok ini bulan Oktober, saya dapat undangan 2 kali dari Presiden. Tanggal 24 acara Forum Investor Daily Summit 2023, saya diminta ceramah di hadapan investor dunia dan di hadapan Bapak Presiden. Tanggal 29 Sumpah Pemuda 16.000 milenial di Jakarta bersama Bapak Presiden. Saya bilang, menjadi yang terbaik itu di posisi masing-masing. Contoh, awal Ramadan kemarin saya diminta ceramah di kantor DPP PAN, Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Erlangga, ada Papi Zulkifli Hasan, ada Caimin, ada Pak Mardiono. Saya diminta untuk menjadi imam sholat duhur, kemudian saya tausiah mau itu hasanah. Duhur saat itu yang mimpin Indonesia bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah, karena imam sholatnya saya Pak. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Zulkifli manut saya atur Pak. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya sampaikan, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, "Nggih Gus, bagus aku." Saya ruko, Pak Jokowi, Pak Prabowo ikut ruko. Saya sujud, mereka ikut lagi. Saya salam, ya ikut. Selesai sholat saya bilang, "Cie, ikut saya Cie." Pak Jokowi jawab, "Cuaks." Saya bilang, seharusnya partai-partai politik itu apa? Menyibukkan diri memberikan manfaat untuk rakyat, betul? Bukan menipu rakyat. Caranya bagaimana? Ayo bareng-bareng membangun bangsa ini. Betul kata Pak Jokowi, bangsa ini bangsa yang besar. Terlalu aneh kalau kemudian kita ribut hanya posisi yang berbeda. Pak Jokowi hampir 10 tahun membangun bangsa ini, coba hasilnya nyata. Contoh umpamanya soal COVID-19. Di awal COVID, orang nggak percaya Indonesia ini bisa keluar dari zona COVID. Semuanya cerewet, minta lockdown. Begitu ada COVID, ternyata pemerintah bertanggung jawab, muncul BLT. Betul Bu? Lucunya orang Sidomulyo, jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Yang punya sapi banyak ngakunya miskin. Yang punya mobil ngakunya miskin. Wonge ya teko, ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Ternyata apa? Muncul BLT masih banyak orang nyinyir karena dilarang kerja keluar dari rumah. Maka kemudian pemerintah berusaha mendapatkan vaksin
supaya bangsa ini bisa lepas dari Covid. Vaksin muncul Pak, masih cerewet, diragukan sertifikasi halalnya. Begitu pemerintah berusaha, sertifikasi halal muncul, ada sertifikat halal, masih protes lagi. Mau nggak presiden vaksin pertama kali? Pak Jokowi mau vaksin yang pertama kali disuntik. Ini sejarah presiden dunia yang mau divaksin pertama kali. Pak Jokowi mau, masih protes, minta disiarkan langsung oleh televisi supaya rakyat dan orang banyak bisa melihat. Pak Jokowi mau, masih juga protes. Jangan-jangan vaksin Pak Jokowi beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Tiap saat protes yang dilakukan pemerintah semuanya salah, tapi begitu ada BLT antri paling depan. Dan hari ini terbukti, ternyata Indonesia menjadi salah satu negara terbaik keluar dari pandemi COVID-19. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, mbok ayo pemerintah memberikan manfaat kepada rakyatnya, rakyat memberikan manfaat kepada sesama. Bagaimana pemerintah memberikan manfaat kepada rakyat? Ya sesuai dengan posisi masing-masing. Posisi saya dengan Pak Bupati beda. Pak Bupati punya pendapat, saya punya pendapat. Tapi Pak Bupati punya kuasa, saya tidak punya kuasa. Maka kalau dipikir-pikir Pak, pejabat sama kiai itu masuk surganya bisa dahuluan pejabat, asalkan manfaat. Tapi masuk nerakanya juga bisa dahuluan pejabat, kalau tidak amanah. Tapi dia amanat, dong partainya amanat. Dan saya meyakini Pak Bupati Iskandar sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Masuk tuh barang. Sehingga kemudian apa? Yang perlu kita tanyakan adalah bukan apa yang telah saya dapatkan dari bangsa ini, tetapi apa yang sudah saya lakukan untuk bangsa ini. Bukan saya telah mendapatkan apa, tapi apa yang sudah saya baktikan untuk bangsa ini. Kemudian hadisnya dilanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Amal yang paling baik dan dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang memberikan kebahagiaan bagi orang lainnya sehingga orang-orang lain terlepas dari semua kesusahan. Kalau ada orang melihat Anda itu senang, kemudian dia lepas dari kesedihan, itulah amal yang dicintai oleh Allah. Rakyat kedatangan bupatinya kok seneng, berarti bupatinya mempunyai amal yang dicintai oleh Allah. Tetapi sebaliknya kok lihat pemimpinnya senep, lihat Pak Lurah umpamanya zizi umpamanya, hati-hati. Tapi kalau lihat lurahnya, begitu lurahnya datang, wow, lurahku datang, keren. Begitu lurahnya datang, kok rakyatnya bilang teko meneh, hati-hati. Bocahnya teko meneh. Maka kemudian apa? Jadilah pribadi yang asik. Makanya kenapa saya itu happy terus Pak? Karena menurut saya susah itu hukumnya haram Pak. Loh iya, wong perintah Allah apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Berarti itu perintah amr. Berarti kita tidak boleh takut, tidak boleh sedih.
Kalau kamu takut berarti kamu salah. Kalau kamu sedih, kamu gak percaya dengan keakbaran Allah. Makanya kenapa Pak? Saya ditanya sama teman-teman kiai saya, Gus, kenapa toh kok harus menyenangkan? Iya, karena bagi saya agama itu solusi bukan problem. Orang datang pengajian itu harus solutif, bukan justru dapat masalah. Masuk ke tempat pengajian, dikit-dikit sudah disalah-salahkan, sudah dikafir-kafirkan, sudah dineraka-nerakakan. Ya kalau semua orang dineraka-nerakakan, pertanyaannya, apakah surganya mau kamu makan sendiri? Kalau semua orang salah, saya curiga. Jangan-jangan surga isinya cuman kamu, istrimu, bapakmu, mbokmu. Makanya dibuat asik saja Pak. Buat asik. Dikasih kopi, gelasnya kayak gelas angkringan, ya nggak apa-apa. Ya biasa aja. Ya mungkin desanya miskin. Pengajian jauh-jauh, penuh perjuangan, gelasnya jelek banget. Sudah kopinya sangit. Kalau saya minum kopi Pak Bupati, saya pasti bilang ah. Karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuma dua. Satu kopi, dua istri. Kata Pak Lurah yang ketiga purel. Iya. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kamu berikan kepada orang lain, kepada orang muslim. Makanya jadi bupati yang membahagiakan warganya, jadi kepala desa yang membahagiakan warganya. Pak Kepala Desa Sidomulyo, ujian lurah itu cuma dua, satu BLT, dua dana desa. Itu saja. Kalau bisa selamat dari dua hal itu, insya Allah kepala desanya selamat, amin. Apalagi desa pernah menghadirkan Gus Miftah, ya kepala desanya harus selamat. Kan nggak lucu setelah Gus Miftah datang, kepala desanya ditangkap polisi gara-gara dana desa. Jangan Pak Lurah, aku malu. Semua orang itu tahu Bapak Ibu, pejabat itu pengabdian. Jangan mencari kaya dari jabatan. Contoh ya, kayak Pak Zulkifli itu sahabat saya itu. Dia sudah kaya dari dulu, dia pengusaha. Sehingga beliau mohon maaf, saya bilang sama Papi Zulkifli, saya panggil beliau kan Papi, karena saya dekat banget dengan Pak Zulkifli itu. Pi, coba kalau kita lihat sejarahnya Nabi Muhammad itu Bu, dibandingkan Nabi Isa. Nabi Isa itu masa kecilnya ada sejarahnya, ada ceritanya, masa remajanya nggak ada, tahu-tahu dewasa. Maka sejarahnya terputus Pak. Kalau Nabi Muhammad dari dia lahir, kecil, remaja, pemuda, dewasa, sampai menjadi Nabi, itu nyambung. Makanya ada ulama yang mengatakan satu-satunya Nabi yang diaudit itu adalah Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa diaudit? Nabi itu tujuannya ngajak umat untuk nyembah Allah, malah gara-gara Nabi Isa dianggap terlalu sakti, dia malah disembah. Makanya dia diaudit. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu mukjizatnya biasa-biasa saja. Supaya apa? Supaya orang tidak mendewakan Nabi Muhammad. Sehingga kayak Nabi Isa, terlalu sakti Pak Nabi Isa itu, bisa menghidupkan orang mati. Maka dianggap Tuhan. Nabi Muhammad itu cerita hidupnya Pak, itu bisa dilihat sangat asik. Kadang-kadang Nabi Muhammad makan di depan rumah. Supaya apa? Umat juga tahu bahwa Nabi Muhammad kalau nggak makan juga lapar.
Jangan sampai kemudian orang menafsirkan yang salah terhadap Nabi Muhammad. Maka dikatakan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Artinya apa? Manusia biasa yang disifati dengan sifat yang luar biasa. Kan begitu, Pak? Apa bedanya Nabi Muhammad dengan kita? Bedanya cuma sedikit, Pak. Nabi Muhammad itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Tapi kalau kita orang oki, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya kenapa lurahnya perutnya besar. Jangan besar-besar Pak Lurah, karena ada penelitian cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau nggak percaya, ayo kita sepil. Pak Kades kalau nggak kuat pindah loh, jangan. Ibu bapak, coba kalau kita lihat soal jabatan Nabi Muhammad. Nabi itu kan sejarahnya nyambung, Pak. Lahirnya sampai masa kecilnya. Maka saya bilang apa? Kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Saya ulangi. Kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi tugas kiai itu adalah mengajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Karena contoh yang paling komplit adalah Kanjeng Nabi. Cuman orang itu kalau berani ngajak untuk mencontoh, tentunya yang mengajak ini juga harus pantas. Bukan berarti dia tidak untuk dicontoh, kemudian sembrono, salah. Kalau dia mau ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi, maka dia sendiri harus menjadi pengajak yang baik. Makanya ciri kiai itu menurut Imam Al-Ghazali, alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Mereka yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Siapapun umatnya itu, pejabat, kita sebagai kiai memandang dengan kacamata kasih sayang. Artinya apa? Memandang pejabat dengan kacamata kasih sayang. Pejabatnya benar ya didukung, salah dikritik dengan cara yang sopan. Contoh, orang bilang Gus Miftah itu Jokower banget. Ya, tetapi kalau Pak Jokowi salah juga saya kritik. Pernah Gus, sering, tapi dengan cara yang baik. Surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Orang pertama kali yang protes saya, Bapak Ibu. Hari ini Pak Jokowi teken, besok saya protes. Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, menolak dengan keras dan tegas surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i, tidak bisa ditawar-tawar. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Besoknya Pak, presiden mencabut keputusan soal legalitas miras. Pak Jokowi mendengarkan kritikan saya, maka hari itu nama saya trending Twitter nomor 2. Nomor 1 kasus perceraian Wulan Guritno. Nomor 2 Gus Miftah menunggu kapan berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Saya itu kalau di Jakarta Bu, kebetulan orang NU yang paling banyak ngurusi artis. Makanya saya itu kalau di Jakarta dianggap kiainya teman-teman artis. Nama-nama seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Farel, Desi Ratnasari. Sekarang malah janda-janda Pak. Desi Ratnasari, Selin Evangelista, Nikita Mirzani.
aura kasih. Dan yang terakhir idolanya Pak Bupati Iskandar, Lucinta Luna. Orang nggak sabar ngurusin Nikita Mirzani, saya sabar. Nikita Mirzani itu kelihatannya seksi, dia ngumbar aurat, tapi juga sholat. Nikita Mirzani itu dulu pernah sekolah di pondok Gontor Putri sampai kelas 3 sanawiyah. Cuman dia nggak lulus. Kalau lulus mungkin jadinya kayak Mama Dedeh. Jadi walaupun dia buka aurat, dia sholat, dia juga sodako, ya besar. Kok apanya? Pahalanya goblok. Besar apanya? Pahalanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara Nabi, coba Anda lihat, ini contoh yang komplit. Anda mau melihat sisi Nabi dari sisi apapun itu pasti sempurna. Karena wakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Kalau kita baca dalam kitab Al-Berjanji, Nabi itu manusia yang sempurna, baik ciptaannya maupun akhlaknya. Contoh soal paras, saya mau tanya, Nabi yang paling tampan itu Nabi siapa, Bu? Pertanyaannya, kenapa dikatakan Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf bukan Nabi Muhammad? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad. Ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Kenapa? Karena saking gantengnya. Tapi dalam sejarah disebutkan, baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf rambutnya gondrong seperti kan saya bilang rambutnya, Pak. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Kayak Pak Lurah ya nggak mungkin. Nabi Yusuf kayak Pak Lurah ya nggak mungkin. Nabi Yusuf itu mau diperkosa dan menolak. Kalau Pak Kades itu Mulyo kok diperkosa? Nggak diperkosa aja mapan. Kepala desanya langsung bisik-bisik sama temannya, kayaknya salah ngundang kiai. Nabi Muhammad ketampanannya tidak bisa digambarkan, dan Allah menjaga Nabi Muhammad. Buktinya apa? Haram hukumnya kita untuk melukiskan dan menggambarkan ketampanan Nabi Muhammad. Supaya apa, Bapak Ibu? Ini soundnya ngapain? Tadi yang settingan awal bagus banget, Mas. Ini agak keras kayak cangkemmu. Dandani tukang sound, cek. Itulah bedanya cewek dengan sound system. Kalau sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodali banyak diambil temannya. Iya. Makanya saya betul-betul nggak berani kalau urusan sama perempuan, karena perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul, Pak? Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah perempuan. Makanya coba Anda lihat, semua film yang menakutkan bintang filmnya mesti cewek. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Palet cewek, Mak Lampir cewek.
Sundel bolong cewek, Susana cewek, Kuntilanak cewek, Suster Ngesot cewek. Pertanyaannya, kenapa semua film yang mengerikan bintang filmnya cewek? Kesimpulannya sudah jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Segagah-gagahnya bupati di kantor, di rumah ketemu istrinya, kiki. Itu serius Pak Bupati. Tapi sebaliknya, kalau film-film yang lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Upin Ipin cowok, Dono Kasino cowok, Mr. Bean cowok, SpongeBob cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa hewan korban itu harus jantan, nggak ada yang betina. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa Bupati? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Lurahnya langsung teriak, Tumah dengerin. Sabar Pak Lurah. Ya kalau Pak Lurah dianiaya sama istri, itu perlu saya ingatkan Pak Lurah, walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, setan, demit, jin, iblis itu takut sama Umar, tapi Umar takut sama istri. Itu artinya kalau Kades Sidomulyo istrinya galak, itu dua kemungkinan. Satu, mungkin Pak Kades akan diangkat menjadi walinya Allah, atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Mate. Ya, selawatan dulu ya. Ada anak hadroh apa enggak ini? Oh, hadrohnya Oh, dari Purworejo. Iki hadrohnya dari Purworejo ini. Oh, dari Purworejo li. Pantes rupamu kaya dawet lele. Besok kalau kamu nyantol cewek Sumatera, kamu nikah ditanya sama mertuamu, pekerjaan kamu apa? Le jawab penerbang. Wow. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wah. Kalau dibilang lah anak hadroh, modalnya cuma sarung, kamu jawab, Pak jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isi. Isinya. Ya, selawatan dulu untuk Kanjeng Nabi. Pak Lurah selawatan? Pak Lurah pengen lagu apa? Mangku Purel? Oh. Alah malah hooh loh. Mangku Purel hooh itu. Ya, selawat kebangsaan saja. Selawat Joko Tingkir tapi syairnya syair kebangsaan. Bismillah. Makasih ya Pak, sok baik loh. Kalah menang. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bibis wabil hadi rasulillah wa
kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ahlil badri ya Allah, bi ahlil ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis wabiladi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah melekat di dada. Semua diangkat. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis wa min hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli roti di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Oki untuk Indonesia. Dari semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah wa binadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi
Sallu ala Nabi Muhammad. Sida mulya ngundang Gus Miftah. Pak Kades lumayan gagah. Sombong. Ada gajah mandi ning bele. Najan gagah manu eci. Alhamdulillah. Buah belimbing, buah pisang. Ibu-ibu wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mleteh. Makanya ibu-ibu, rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Wajahnya wow, kakinya weh. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Oh, bupatinya juga minta. Kabupaten Oki, Kerawuan Gus Miftah, Bupati Iskandar, lumayan gagah. Tapi sayang walaupun gagah, istrinya tidak nambah-nambah. Sepinter-pinternya bupati dibentak sama istrinya, goblok mendadak. Itu bupati sana ya. Kalau bupati sini insya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Hadronya bagus. Ini tak sangoni gini hadroe, tak sangoni. Kamu berapa orang? 7. Oh, mau tak kasih 15, 7 ya sudah. Ah, tak kasih. Makasih ya Bupati. Kamu pilih uangnya Bupati apa pilih uangnya Kiai? Dua-duanya, berarti kamu rakus. Udah dibagi, nanti dibagi yang lain. Ini dari Pak Bupati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi simpen dulu. Kalau ini dari saya, supaya beda sama Pak Bupati, saya $100 Singapura. Ini 1.200.000. Berarti Pak Bupati sama saya banyak saya. Ada yang minta uang? Aku nggak mau kasih. Bupatinya ngasih, kiainya ngasih, lurahin domblong. Iki DPR iki. DPR mau ngingah-ingih ngopo. Ana. Aku njaluk
Sapa iki? Ling. Banser 1. Sama sapa res? Siapa? Oh, santri ini. Mana? Santri. Sing di. Oh, santri pondok ini. Santri dhisik. Cepat. Sini. Iki santri ndi, Res? Iki santri ndi? Sing ndi? Sini. Oh, kasih mik. Mundur dikit. Wah, kok rambutmu gaya banget. Oh. Gayanya. Nah, kamu dulu. Namanya siapa? Kipli. Oh, lurah yura dong. Udah. Kamu namanya siapa? Pakai mic goblok. Aldi. Aldi. Oh, Aldi Tahir. Yo. Aldi Tahir. Kamu dari mana? Sungai Penang. Orang kampung. Mondok di mana? Di sini. Oh, di sini mana pondoknya? Nama pondoknya? Nurul Anwar. Nurul Anwar itu artinya cahaya yang bercahaya. Oh, kok wajahmu peteng? Kiaimu namanya siapa? Pak Kiaimu namanya siapa? Kiai Miftahur Rahman. Miftah! Aduh, kok sama aku? Salam untuk Pak Kiai Miftahur Rahman ya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Copet? Copet. Jangan. Apa cita-citanya? Jadi orang yang bermanfaat. Oh, jadi orang bermanfaat. Nah, copet juga manfaat untuk keluarganya itu loh. Udah, kamu sebutkan 5 nama pahlawan nasional. Tak kasih uang. Nih, uangnya bau APBD ini loh. Bukan uangnya Pak Bupati ya. Kamu menyebutkan nama apa? Ayo. 1. Pangeran Antasari, betul. 2. Kamu diem aja. Sok tahu. Tajar gue. 1 Antasari. 2. IR Soekarno. Soekarno ya dah. 3. Gus Dur belum goblok. Itu belum presiden, belum pahlawan. Kalau dari Jogja yang pakai belangkon namanya siapa? Gus Miftah. Pahlawan. Aku belum mati. Yang kayak Gus Miftah itu loh yang pakai belangkon dari Yogyakarta. Di Brono. Supriyono. Diponegoro. Supriyono. Pahlawan kok Supri. Yura pantes pahlawan kok Supri loh. Kalau pahlawan dari Jepara yang cewek namanya siapa? Ibu kita Kartini. Nah, Ibu kita Kartini. Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Kalau pahlawan dari Palembang, dari Sumatera Selatan siapa? Mahmud Bagian 2. Ah, betul. Mahmud Badarudin. Kamu tahu Mahmud kepanjangannya apa? Mamah muda. Sudah, ganti kamu. Namanya siapa? Nama saya Alvin Fernando. Alvin Fernando. Ah, namanya kayak korban sinetron ini. Alvin dari mana, Alvin? Dari Sidomulyo. Oh, Sidomulyo. Mondok di mana? Ponpes Nurul Anwar. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi kades kayak orang ini.
Pengen jadi apa? Yang kayak Gus Miftah. Oh, pengen kayak Gus Miftah. Bagus aku. Udah, kamu belajar sejarah. Indonesia kan sudah ada 7 presiden, ya toh? Coba sebutkan semuanya. Mudar aku ya. Ya. Ya, 1. Kayak Soekarno. Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. 2. Bapak siapa nomor 2? Soeharto. Benar. 3. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Cangkemmu menengok. Aku tahu kamu ikutan jawab. Kamu minta uang kan? 4. Prabowo. Papat atau Prabowo ini loh. Itu besok. 4 Gus Dur, 4 Prabowo. Santri tak sandat meteng kowe. Ulangi, 4 Gus Dur. Di Indonesia tuh yang orang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Wah. Kamu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Namanya Alvin. Oh, itu monyet, Pak. Sorry, Pin, sorry. 5. Setelah Gus Dur siapa dulu? SBY. Sebelum SBY. Ibu Megawati. Ibu Megawati. Soalnya yang jelas gitu loh. Cek Mana? Kayak speaker pondokmu. Cek. 6. Bapak siapa yang tadi kamu sebut? SBY. Pak SBY. 7. Sekarang siapa? Jokowi. Yang sopan Bapak Jokowi. Oh, Bapak Jokowi yang sopan Jokowi ya pantas. Kalau siapa Bupatimu? Iskandar, gak pantas. Sudah rambutnya putih, kasihan. Iskandar ya, Bapak Iskandar. Yang sopan sama pemimpin itu, lurahmu namanya siapa? Gak terkenal. Nomor 7 Bapak Jokowi. Terus 8. Prabowo paling. Cakok lucu banget tadi. Presiden paling. Aduh, mumet wargane Sidomulyo iki jan. Iyalah. Dah masing-masing 500.000. 1 2 3 4 5. Untuk beli apa? Ngeslot tak ajar gue ngeslotmu. Nah, kamu 1 2 3 4 5. Oh, tambahi. Kayaknya stres bener tadi. Oh, nah, tambahi. Artinya Pak Bupati. Oh, makasih Mas. Gue pintar. Gue mau. Siapa mau? Saya gue mau ngomong apa? Prabowo nya tambahi meneh. Di celengnya apa ditabung? Uangnya di celengnya apa ditabung? Pakai mic. Tabung. Betul. Kalau punya uang ditabung, jangan dicelengi. Kenapa? Ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya sudah sana. Mudah-mudahan kamu jadi kiai. Kamu nggak jelas kok. Ya Allah. Lumayan sekali ini, sebulan nggak kiriman orang tua ini. Kamu saya kasih uang, wajahmu kayak kotak infak. Apa? Banser minta uang, Banser sini, Banser 1. Yang wajahnya paling kasihan. Iya kamu, wajahmu kasihan.
Oh, lepas sepatu. Iya kamu. Nah, Banser ini manusia paling keren sedunia ini. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu, jadikan Banser sebagai menantumu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Saya punya lagu untuk Banser. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah ridhomu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Allah rupamu. Lah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan kau rela berkorban. Makanya kalau punya cewek, pilihannya cuma satu di antara dua.